Itu pintu digedor. Memang dengan duk 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 gruk 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 begitu. Itu suara pintu. Makanya kan gue bilang kalau udah ketok pintu, jangan dibuka, jangan diintip, biarin. Ih, kok kebuka ya? Saya cuma pikir apa? Oh, error. Merah, saya tarik nggak bisa. Berarti nggak error. Pas gue dorong ketiga, gue lihat ke atas. Waduh, apaan tuh yang gue lihat? Oke, Bang Roland, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan saksikan Keranjang Misteri True Story. Kejadian ini di tahun 2021 ya. Jadi tepatnya setelah 2 minggu setelah ibu saya meninggal. Jadi saat itu kenapa saya ambil untuk sewa apartemen? Jadi waktu ibu saya masih ada, jadi beliau masih udah sakit-sakit begitu, dia ingin, ya namanya orang tua ingin seneng ya. Mm-mm. Jadi saya dengan kakak saya waktu itu berpikir ya udah kita senengin dia. Jadi ajak dia kemana-mana dan terakhir dia bilang gini, "Eh, pengen deh tinggal di apartemen." Oke. Akhirnya saya dengan kakak saya hunting, dapatlah salah satu apartemen di bilangan Jakarta Selatan. Dan itu apartemen udah lama sebetulnya, megah, ada kurang lebih 17 tower, Wow. dan berseberangan dengan stasiun KRL. Oke. Nah, mungkin Jadi, kalau warga Jaksel langsung ketahuan tuh. Dan di saat itu saya udah bilang ke ibu saya, kita udah dapat, tapi tinggal tunggu yang punya datang untuk pembayaran. oke. Selang waktu belum sempat kita nyampe, maksudnya belum sempat kita tinggali, ibu saya sudah meninggal. Hmm. Nah, tapi karena gimana ya, saya bilang ke istri saya juga, ya udahlah, meskipun ibu saya udah nggak ada, tetap kita lanjutin aja, anggap aja dia seperti masih ada, untuk menghormati dia gitu. Hmm. Akhirnya sampailah kita sewa apartemen itu, kita tinggali, dan itu di salah satu tower di lantai 21. Jadi kalau dibilang itu udah rooftop ya, Oh, paling tinggi di atasnya. Dan waktu saya di situ, itu terus terang ya, saya nggak tahu tentang, maksudnya jadi ya namanya lorong apartemen itu biasa. mm, Nah, hari pertama kita tinggalin itu belum ada, hari kedua belum. Nah, hari ketiga tiba-tiba anak saya itu nelpon ke saya dan istri saya dengan ketakutan. Itu pintu digedor. Nah, waktu itu kurang lebih jam 1 siang. siang. Siang, pintu depan digedor, pintu apartemen digedor. Dan gue sampai teriak-teriak di dalam, ya namanya apartemen itu, lu mau teriak juga gak ada yang denger. Ya. Nah, akhirnya eh, saya bilang ke dia, coba hubungin security bawah. Hmm. Dan dia bilang, itu mau dibuka pintunya nggak bisa, kekunci. Padahal kuncinya ada di dalam. Hmm. Saya bilang, coba putar kuncinya. Udah, tapi keras. Seperti dari depan juga ada yang nahan. Oke. Jadi digedor, dijegrekin gitu itunya, dan seperti ada yang nahan dari luar. Saya bilang, coba kamu ngintip. Kan setiap apartemen itu ada lubang intip ya. Iya. Kamu intip. Udah, nggak ada orangnya. Gitu. Jadi dia telepon saya itu, saya dengar dari balik teleponnya itu, memang dengar duk 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 gruk 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 begitu. Itu suara pintu. Udah, saya bilang, ya udah kalau gitu udah biarin masuk ke kamar, kunci pintu dari kamar, udah nggak usah dengerin setel lagu aja, nggak usah dengerin. Oke. Udah. Dan saat itu dilakukan seperti itu. Jadi saya pikir gini, ini kalau ada orang jahat mau masuk, pasti dia istilahnya kejegal ya. Ya. Nah, saat itu saya langsung telepon ke bagian pengelola apartemen, disampaikan ke security tower. Hmm. Saya sampaikan, Pak, tolong itu kamar anak saya digedor. Dan bukan hanya digedor, ditahan kunci, udah pegang pintu, diganggap pintu, dimainin dari luar. Oh ya udah siap, langsung mereka ke atas. Unit berapa? Unit nomor sekian. Dah. Nggak lama dari situ, saya telepon lagi, setengah jam lah. Saya telepon lagi, saya bilang, gimana Pak?
Udah mas, nggak ada kok yang ngegedor. Loh, saya bilang, mas itu anak saya nggak gila loh. Saya lihat telepon ya, mas itu anak saya nggak gila loh. Lah ini anaknya pas kita gedor, dia cerita kan, sekolah itu cerita. Dan anaknya langsung keluar, nggak apa-apa. Loh, kok aneh? Saya bilang, oh ya udah. Saya tutup telepon, saya sambung ke anak saya. Ya. Saya bilang, kamu tadi disamperin security? Enggak. Loh, bingung saya. Sekarang gini, saya bilang, kamu jangan bohongin. Saya bilang, ini papi lagi pusing di kantor. Kamu jangan, waktu itu saya bekerja ya. Papi lagi kantor, pikiran kamu di situ. Kalau sampai kamu ada apa-apa, papi pulang. Ya. Tapi jujur, security gedor pintu, kamu keluar. Enggak. Kan tadi dibilang ngurung diri di kamar aja dengerin musik. Iya, terus kamu enggak. Loh, saya tadi saya bilang tadi papi baru telepon, itu security gedor kamar, kamu buka pintunya. Enggak kok. Loh. Oh ya udah, oke. Tunggu papi pulang. Pokoknya kamu jangan buka siapapun. Iya, sampai sekarang masih dikunci kok. Tapi kamu dengar masih gedor nggak? Udah nggak? Oke. Nah, akhirnya saya penasaran dong, tapi tunggulah, saya tunggu pulang kerja. Kebetulan waktu itu saya kerja di daerah Cibubur, jadi ke apartemen itu nggak jauh. Iya. Nah, pas saya pulang kantor, saya langsung ke bagian security. Oke. Saya bilang, Pak, oh ya, Bapak yang di lantai 21 unit sekian. Iya, Pak, saya mau tanya, Pak. Tadi yang security ke unit saya itu siapa? Saya. Dia langsung berdiri, saya, Pak. Bapak ketemu anak saya? Iya. Bapak sendiri apa berdua? Saya berdua nih. Tapi temennya lagi pergi makan nih. Kalau mau ntar saya panggilin. Ada bukti kok, Pak. CCTV pun ada. Pas dia bilang CCTV, saya bilang, boleh diputar, Pak. Oh, boleh. Udah. Jadi, karena gini ya, saya lebih percaya CCTV. Iya. Pas dia puter, itu CCTV, blur. Saya bilang, Pak, coba jamnya. Tadi Bapak, Pak, ini saya puter jamnya, Pak. Kok begini ya? Dia sampai tanya temennya, kok begini sih? Nggak tahu, kok biasanya kan normal. Antara mereka sendiri saja saya dengar bingung. Jadi bener kayak bebintik-bintik gitu nggak kelihatan orang. Saya bilang, kok aneh ya? Saya tanya lagi, Pak, ini CCTV kedap suara nggak? Maksudnya enggak, Pak. Kalau ini cuma hitam putih gini aja. Oh. Tapi ini sering suara. Enggak. Ini biasanya normal, Pak. Kok ini begini ya? Udah, sampai saya dengar mereka panggil teknisi. Ini CCTV lantai 21 kok begini? Dia bilang, yaudah gini Pak, udah nggak usah lihat CCTV deh, saya mau tanya. Bapak berdua, Bapak gedor pintu, anak saya langsung keluar. Langsung keluar, Pak. Saya tanya, ciri-ciri anak saya gimana? Tinggi sekian, rambut sekian. Loh, bener. Terus saya tanya, baju Pak, dia pakai baju apa? Baju ini. Oke, tunggu. Pak, tunggu ya, jangan kemana. Saya segera naik ke atas, saya mau lihat anak saya masih pakai baju apa tadi. Saya mau matchingin ya. Iya. Segera saya naik ke atas, sampai di atas. Sebelumnya, saya telepon dong. Papi udah di depan pintu, buruan buka, udah. Pas dia buka, saya lihat baju yang dipakai, sesuai seperti yang dia ngomong. Loh, saya bilang, masuk. Saya tanya lagi anak saya, sini. Kamu nggak bercanda kan? Bercanda apaan sih? Kamu buka pintu security nggak? Enggak. Serius, demi Tuhan. Kan sesuai yang dibilang, jangan buka pintu. Saya sampai, kamu tahu nggak, Papi dari bawah, dari posko satpam, dia bilang buka pintu, dan dia sebutin ciri-ciri kamu, baju yang kamu pakai ini. Loh, kok bisa? Nggak tahu. Anak saya bilang, CCTV pas dibuka, itu blur. Nggak kelihatan orang. Kok bisa? Nah, di situ saya mulai aneh. Wah, ini ada nggak beres nih di tempat ini. Udah. Akhirnya, nggak berapa lama istri saya pulang, saya cerita hal itu, dia bilang, kok bisa ya? Ya udah, biarin gini aja. Pokoknya, saya bilang ke anak saya, mulai sekarang, kalau ada yang ngegedor, kamu mesti berani balas gedorannya. Iya. Udah. Besoknya, kita berangkat kerja lagi, terjadi hal yang sama. Di jam yang sama? Di jam yang sama lagi. Dia telepon lagi. Langsung ada apa lagi sih? Ini digedor lagi.
Dan dia sampai nih ya, denger nih ya, ini handphone eh, Bella tempelin ke pintu. Tuh, pas ditempelin, emang saya denger, duk 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 duk, duk digedor, cekrek cekrek begitu. Waduh, beneran. Udah, habis itu saya bilang ke dia, coba kamu balas gedor dari dalam. Hmm. Udah. Tapi tunggu, sebelum kamu balas gedor, kamu bikin ganti dari telepon WhatsApp ke apa namanya Video yang call. video call, biar papi lihat. Nah, dia ganti ke video call, dia bilang, nih ya lihat ya, nih tangan nih ya, tangan Bella nih ya, nih lagi ngegedor nih, tapi saya lihat dia gemeteran nih mang. Terus apa nih yang mau dibikin? Dan saya ngeliat di situ itu emang cekrek 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 begitu. Sekarang kamu gedor balik, dia gedor balik, duk 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 duk, duk. Pas dia gedor itu saya ngeliat dari video call, itu berhenti gedoran gitu. Nggak lama digedor balik, duk 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 lebih kencang. Dan itu saya sampai handphone tuh, buset, dia langsung teriak kan, langsung, wah, udah diam 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 diam. Terus saya bilang gini, coba itu Grendel, kamu mainin dari dalam. Dia mainin, cekrek cekrek cekrek, dibalas dari depan, cekrek cekrek cekrek, dibalas lagi. Udah dia makin teriakan, udah. Saya bilangin, udah sekarang sampai dia bilang, waduh, istilahnya orang tua kok mainin anak sih. Gue bilang, enggak, bukannya mainin kamu. Saya coba bilang, biar kamu berani. Ya sekarang ini nggak berani lah kayak gini. Itu siapa yang di depan? Pokoknya Bella nggak berani ngintip lagi. Ya udah sekarang gini, lakukan seperti yang kemarin. Masuk ke dalam kamar, setel musik di telinga, jangan dengerin. Udah, oke. Nah, satu hari itu saya mikir ini siapa ya? Karena itu saya emang itu waktu saya lihat melalui video call. Nah, habis itu pas jam pulang saya langsung pulang. Jadi kan kita kalau mau masuk lift apartemen itu lewatin lorong pintu kaca pakai kartu. Iya. Nah, pas saya sampai pintu kaca, belum saya ngetap kartu, itu pintu langsung kebuka, cekrek. Langsung lebar kebuka, cekrek. Sedangkan itu kalau belum di tap, itu kartu itu pintu lu dorong juga nggak bakal. Itu belum sampai, jadi saya masih nyari dompet mau ambil tiba-tiba cekrek. Udah kayak orang ngetap, ya krek kebuka dan lampunya hijau. Ih, kok kebuka ya? Saya cuma pikir apa? Oh, error. Nah, udah. Saya masuk, saya tutup. Saya mau coba nih, ini error bener nggak nih? Saya dorong, letak langsung merah kan? Tek. Merah, saya tarik nggak bisa. Berarti nggak error. Udah. Pas saya mau ke arah lift, di belakang saya nggak pernah ada anak kecil. Jadi lagi ngejongkok di bawah, anak kecil perempuan. Ngejongkok di bawah gitu. Saya kaget dong pas lihat, ada anak kecil. Tapi karena jadi ini kayak ini satu ruangan lobby lift. Ini liftnya semua, dia di sebelah sini. Saya deketin. Dia nunggu siapa? Dia nggak mau jawab. Tapi dia nggak natap gini ke saya, dia ngeliat saya natap. Jadi saya ngeliat tatapannya tuh orang ya. Dia natap gini, tapi dia nggak mau ngomong. Saya tanya lagi, Dek, namanya siapa? Dia nggak mau ngomong. Ah udahlah, saya pikir kurang ajar amat, orang tua nanya nggak dijawab. Udah, saya ngetap. Jadi saya ngetap di lift, tak tunggu turun. Tapi selama saya udah nunggu lift turun ke bawah, saya ngeliatin nih anak, dia natap terus. Makin lama kalau saya liatin, ya anak kok nggak ngedip ya? Natap begitu. Nggak ngedip, bener-bener nggak ngedip. Udah, sampai lift bunyi, ting, pintu terbuka, saya masuk dong. Saya masuk, jadi masuk biasa, balik badan dong. Balik badan, saya mau ngetep, pas saya mau, anaknya nggak ada. Mana anaknya tadi? Sedangkan itu ruangan tertutup. Kalaupun dia mau keluar, itu pasti saya kedengeran dong. Orang kalau ngetep, pintu itu kalau muka bunyi dulu, tet, cekrek gitu. Ini nggak ada bunyi. Saya, mana anaknya? Sampai saya tahan pintu lift, saya ngelongokin kepala keluar, saya lihat, kagak ada. Bener-bener nggak ada. Nah, secara nggak langsung, jadi itu kan ada TV, terus kayak ada kaca ya di atas. Saya ngeliat ke atas, itu anak masih jongkok di situ. Di pantulan kaca masih jongkok, tapi pas lihat gak ada.
Wah, di situ saya langsung, wah nggak bener nih. Gue langsung masuk, gue ngetap, pintu langsung ketutup kan. Gue pencet 21. Langsung gue istilahnya dada langsung, waduh, apaan tuh yang gue lihat. Jadi di situ, dari pertama ini ada, terakhir nggak ada, tapi di Pantulan ada. Udah, naik terus. Tiba-tiba, itu lift, eh, kan kalau lift ada digitalnya itu berhenti di lantai 9. Ting. Jadi saya pikir, oh orang mau naik. Karena kalau orang mau turun nggak mungkin. Iya. Lift kan mesti searah ya. Iya. Nah, lantai 9 dia berhenti, pintu kebuka nih. Pas pintu kebuka, saya lihat tuh anak berdiri. Natap saya, tapi berdiri, bukan jongkok. Natap gini, dia lari. Lari ke koridor. Dia bilang, ya, gue bilang, ini anak yang tadi. Lari ke, tapi saya udah nggak mau. Saya udah, wah nggak bener nih, gue nggak mau ikutin. Jadi kayak dia ngajak bermain. Dia lari ke koridor. Udah, oh cepet-cepet saya keplak, tutup lagi, naik. Pas lantai 21, ting, aduh aman, gue bilang. Gue langsung mikir gini, jangan ketemu lagi deh. Pas gue keluar lift, kan lorong kiri kanan, gue langsung ke kiri. Pas gue ke kiri, gue ngeliat di lorong itu anak itu ada di, jadi ini dinding, dia ada di dinding, tapi posisi begini, nempel begini. Oke. Dan jalannya kayak ngegleser-gleser gitu. Saya sempat berhenti, gleser. Terus dia belok ke kiri. Nah, ke kiri itu saya tahu itu tempat pembuangan sampah. Aduh. Jadi kalau apartemen itu ada ruangan pembuangan sampah, tinggal jeblosin ke bawah. Iya. Dia masuk ke situ. Dan pas dia masuk situ, saya dengar pintu itu kan pintu besi berat ya. Bunyi, gletek, krek, nutup. Waduh, ngapain tuh anak main di tempat sampah? Saya ikutin dong. Saya pasti buka. Kagak ada. Bener-bener nggak ada. Dan itu ada tong gede, saya sampai buka, nggak ada. Nggak ada itu anak itu. Udah. Akhirnya saya mau keluar lagi dong. Jadi kan mesti didorong lagi nih, kletek, drr. Pas saya gitu, dia ketawa dari belakang. Ah. Udah, saya udah nggak mau ngeliat ke belakang, saya langsung banting pintu, saya percepat langkah saya menuju ke apartemen. Saya bilang, aduh sialan, itu apaan itu tadi? Dia ketawain dari belakang. Yang itu istilahnya ruangan tempat sampai itu lebih kecil. Iya. Udah, sampai di apartemen saya masuk, tapi saya nggak mau cerita. Karena kalau saya cerita ke anak, wah lebih meriang dia ntar. Udah. Nah, akhirnya pas dengar garuk itu, istri gue dengar juga. Terus kita istilahnya dengerin ya, kita tempelin telinga ke tembok, itu seperti perempuan menangis. Nah, cukup lama menangis itu, saya sampai bilang, kita lapor ke bawah yuk, takutnya KDRT. Nah, tapi sebelum saya ke bawah, istri saya nahan. Dia bilang, jangan. Karena apa? Kalau bener KDRT atau terjadi pembunuhan atau apa, ntar lu jadi saksi repot di polisi. Nah, akhirnya saya membatalkan niat untuk ke bawah. Kita tidur, tapi untuk ngilangin rasa itu saya putar lagu biar kita nggak denger gitu. Nah, akhirnya kita tidur. Pagi-paginya kita semua udah siap berangkat kerja, anak saya juga kerja, tapi anak dengan istri saya duluan. Karena mereka masuk pagi, saya masuknya setengah 10. Jadi saya belakangan. Nah, pas saya mau keluar, saya tutup pintu unit apartemen, bersamaan apartemen sebelah saya itu, dia buka pintu dan keluar bapak-bapak. Dan itu saya lihat banget, itu dia pakai baju kantor, dia tutup pintu, dan dia ngeliat saya senyum. Nah, saya karena disenyum gitu, saya lihat balik, saya bisa nyapa. Saya nyapa, saya bilang, pagi. Tapi dia cuma ngeliat, dia senyum ya. Tapi dia nggak mau bales. Dia langsung balik punggung, dia ke arah sana. Ya saya otomatis, karena saya juga mau berangkat, jadi berikutan jalannya. Ya. Sampai depan lift, saya mencet, dia juga mencet. Dia itu mencet. Dan bersampingan nunggu lift. Nah, pas lift datang, saya masuk, dia masuk. Jadi saya pikir ini orang bener. Iya. Nah, udah. Lift lagi sementara turun, handphone saya bunyi, saya lihat, oh dari kantor. Nah, saya biasa kalau terima telepon, saya agak balikin badan biar orang nggak usah dengar. Saya lagi nelpon, tapi nelpon itu saya ngeliatin lampu lift. Lagi nelponnya, tiba-tiba, ting, bunyi. Udah, saya matiin. Dalam arti saya mati, saya mau turun, tapi saya persilakan dia duluan. Pas saya mati, itu lift kebuka,
Saya matiin, baru saya ngeliat gini mau persilakan dia keluar, saya lihat orangnya udah gak ada. Itu saya kaget di situ, saya lihat orang nggak ada. Saya bilang, kemana sih bapak-bapak? Udah, saya keluar, saya lihat nggak ada di lorong itu, di lobby lift itu nggak ada. Saya langsung pikir, udah nggak bener lagi nih, biarin aja deh. Saya langsung keluar, dah saya langsung pergi. Saya udah nggak mau nanya ke siapa-siapa lagi. Nah, singkat cerita, sorenya pas saya balik, itu di lorong mau masuk ke lobby lift, saya ngeliat dia. Saya bilang, nah ini dia nih, gue mau pergokin nih orang lari kemana tadinya. Nah, istilah saya langsung percepat langkah, saya mendekat ke arah dia dong. Iya. Saya mendekat ke arah dia dan dia langsung balik begini. Dia persilakan saya duluan. Silakan mas. Ngomong. Baru kali itu dia ngomong. Silakan mas. Oh, ya udah. Saya ngetap dulu kan kartu saya ngetap kebuka. Nah pas dia kebuka, dia masuk. Dia masuk baru saya masuk. Dalam hati itu sialan, kurang ajar banget nih orang. Dia suruh gue buka, dia yang masuk duluan. Udah. Sama seperti di awal tadi, saya ngetap kartu. Tapi saat ini yang ngetap kartu untuk lift cuma saya, dia enggak. Mungkin dia pikir satu lantai, jadi biarin salah satu aja. Udah, nunggu lift berdua, berbarengan. Tapi pas di lobi itu kan saya kira ada kaca yang itu di atas. Ya. Saya keinget yang lihat anak kecil itu. Saya pernah lihat nih orang napak apa? Maksudnya gini ya, ada kelihatan nggak? Karena saya lihat bawahnya dia napak. Pas saya ngeliat begini ke kaca, di saat itu saya kaget. Kepalanya doang. Allahu Akbar. Kaget saya pas ini. Saya kaget kepalanya doang. Itu bapak noleh. Kenapa mas? Dia ngomong loh. Jadi pas saya kali pas dia ngomong ke bapak, kakak, enggak. Aduh. Kenapa? Jadi saya ngeliatin ke dia sama ke kaca gini. Kepalanya doang. Ya. Dan maaf kata, kepalanya itu tinggal tengkorak. Allahu Akbar. Jadi, udah. Terus sampai saya menjauh dari dia, tapi dia ngeliatin saya. Dia ngeliatin, senyum. Secara fisik orang. Udah, saya merapat di pintu lift gini. Saya bilang, Tuhan, tolong buruan. Karena gue lihat itu udah nggak matching. Udah nggak matching. Karena itu kaca memang digunakan untuk nyorot ke lobby ya. Iya. Aduh, gue pas lift gue langsung masuk. Terus bapaknya bilang, mungkin gue nggak tahu, mungkin dia ngerti, dia tahu kan saya bilang lihat. Dia langsung bilang gini, silakan naik duluan. Waduh, gue bilang dalam hati ini dia yang gue mau. Makasih ya Pak ya. Udah, gue langsung naik pas lift itu naik. Di dalam lift gue tuh langsung doa. Ya ampun, itu orang. Ya ampun, cuma kepala doang. Udah. Nggak berapa lama akhirnya sampai di lantai 21. Dia terbuka. Saya keluar dong. Pas saya keluar belok kiri, itu bapak-bapak ada di tempat yang anak kecil kemarin masuk. Allah. Yang tempat pembuangan sampah. Dan dia ngadang saya begini, senyum. Jujur sih saya kaget apa jatuh. Gubrak jatuh. Ya, kok bapak udah duluan sini? Tapi dia nggak mau balas. Dari itu dia nggak mau balas lagi. Dia cuma senyum dan dia jalan ke arah koridor. Dan saya masih jatuh duduk di lantai. Akhirnya saya duduk di lantai, saya ngeliatin. Dia masuk ke unit apartemen dia. Dia buka pintu, dia masuk, dia tutup pintu. Tapi nggak ngebanting ya, dia. Gue bilang, aduh astaga, itu apaan yang gue lihat. Udah akhirnya gue cabut, gue lari. Gue lewatin pintu dia, tapi lewatin pintu dia, gue minggir. Gue minggir. Sampai gue cekrek, buruan. Gue masuk, gue banting pintu, gue kunci dari dalam. Udah. Nah di saat itu kan, anak bini gue belum pulang. Iya. Gue bilang, aduh astaga, apa yang gue lihat ada itu. Nah, lagi sementara gue di situ, gue duduk di sofa, tiba-tiba ngetok. Pintu apartemen ngetok. Tok. Waduh, apaan lagi sini? Otomatis gue lihat dulu dong, gue ngintip. Gue ngintip nggak ada orang. Jadi pas gue ngintip nggak ada orang, gue balik lagi dong. Dia ngetok lagi. Gue ngintip lagi nggak ada orang. Gue bilang, wah udah nggak bener nih. Nah pas ketiga kali dia ngetok, gue bilang gue nggak mau ngintip. Bodoh amat, gue langsung buka. Pas gue bilang cekrek, bener nggak ada orang. Pas gue ngintip di pojok
yang di lobby lift tadi, kepalanya bapak-bapak itu melayang. Allah. Tapi kali ini bukan tengkorak, kepalanya bener yang tadi yang senyum. Itu lagi natap saya begini Aduh. dengan mata kosong. Ayo. Itu melayang begini. Di saat itu saya teriak, wah! Saya langsung balik, saya banting pintu. Karena saya ngeliat itu kepala melayang dan jalan ke sini, ke arah. Jadi di lorong. Ya. Saya langsung balik, saya banting pintu. Saya langsung masuk kamar, saya setel lagu, pokoknya gedobrangan ya, dalam arti, bodoh amat, gue gak mau dengerin lu mau ngetok pintu. Saya sampai nyebut, lu mau ngetok pintu, lu mau dobrak, bodoh amat. Udah. Nah, di saat itu, pokoknya saya udah fokusin, saya nggak mau ambil pusing. Tapi saya masih denger ngetok, tok 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 tok. Tapi saya nggak mau, udah. Sampai akhirnya handphone bunyi, istri saya nelfon. Saya di depan, kok nggak mau buka pintu? Wah, amin. Ternyata yang kali ini udah bener ini bini gue yang balik. Gue buka pintu, bini gue sama anak gue balik. Dia bilang, kenapa lu pucat kayak ngeliat setan? Emang gue ngeliat setan. Gue bilang, lu kagak tahu sih modelnya. Udah, masuk. Udah, saya tutup pintu. Nah, akhirnya saya coba bilang gini ke istri saya. Lu tadi di depan lobby lift lihat apa? Nggak ngeliat apa-apa. Serius nggak ngeliat apa-apa? Enggak. Gue bilang gini, saya langsung bilang gini, mulai sekarang ya, kalau dia dengar suara ketok pintu, suara ngegaruk, apapun, mau Grenel dijegrekin, bodo amat, nggak usah dibuka. Emang kenapa? Gue bilang, kalau lu buka, lu melihat potongan kepala nggak? Kaget, misalnya. Udah, gue udah ngeliat. Pokoknya itu gue bilang. Apalagi anak gue kan, lu juga ya, kalau pas lu lagi libur, orang tua lagi kerja, lu denger kayak gitu kayak kemarin, lu jangan berani buka pintu. Jangan, nggak usah ngintip, udah nggak usah, biarin aja. Udah. Akhirnya, besoknya, seperti biasa, tapi pas gue pulang gue mau ke kantor, gue buka pintu, gue liat celingak-celingak dulu, kiri kanan, kayak orang maling gitu. Nah, gue tutup pintu. Nah, jadi gue tutup pintu, gue lihat pintunya dia kan. Kan kemarin terbuka nih. Iya. Kagak kebuka. Udah, gue jalan dong. Gue jalan. Baru di lorong, jadi antara lorong dengan lobby lift, gue dengar pintu itu kebuka. Letek. Nah lu, jadi gue langsung lu. Dan gue denger cetek, tok, jalan sepatu. Gue makin mempercepat langkah gue kan, Pas depan lobby lift, gue balik bingung kaget, nggak ada orang. Cuma itu pintu yang di tempat buang sampah itu dibanting, keluar. Jadi kayak dia masuknya ke situ. Waduh, gue bilang ini apa lagi sih? Udah, akhirnya gue masuk lift. Pas masuk lift, turun. Pas turun lantai 9 dia berhenti. 9 ting. Tapi gue positif ya. Karena ini kan masih jam orang pergi kerja. Oh, berarti orang mau turun. Pas buka lift itu lantai 9, lobby liftnya itu kosong, nggak ada orang. Gue mikir, wah ada yang mainin lift nih. Kan biasa orang gitu mainin lift, kebuka sendiri. Udah. Pas pintu mau ketutup, ada tangan nahan. Nahan. Udah, gue bantuin nahan juga dong. Jadi kalau lift ditahan kan dia kebuka lagi. Iya. Pas kebuka, bapak itu masuk. Astaga. Waduh, pas bapak itu masuk, gue langsung merapat ke tembok. Waduh, gue bilang bapak lagi. Dia masuk seperti biasa, nutup, turun. Tapi pas turun, gue udah gak mau natap dia. Jadi muka gue tempelin ke dinding lift. Gue tempelin sampai gue doa-doa, Tuhan, tolong. Karena gue tanya bukan orang. Udah, pas gue ngintip, wah udah lantai 1. Ping, pas bunyi, gue liat dia keluar. Kali ini gue liat dia keluar. Pas dia keluar, gue liat, udah lu keluar, so. Pas gue liat dia udah belok kanan. Tapi pas dia belok kanan, kok nggak bunyi pintu dibuka, nggak bunyi. Udah, gue juga keluar. Pas gue keluar, gue liat emang nggak ada orang. Udah, gue ngetap kartu dong, bunyi. Pas pintu terbuka, jadi kan ini terbuka nih, dia kan biasa kan kalau kita buka lebar. Ini mampet, di tengah. Mampet, gue dorong lagi nggak bisa. Pas gue dorong ketiga,
Gue lihat ke atas, ini bapaknya di atas. Nempel, itu bapak nempel di plafon, tangan duanya megangin pintu. Aduh. Wah, pas gue bilang gitu, wah, gue langsung kabur. Bodoh amat, gue bilang, gue langsung kabur. Satpam pengen, Pak, kenapa, Pak, kenapa, Pak? Gue bilang, ntar aja gue saya ceritakan, Pak ya. Cuma, ntar malam, Pak, jangan, saya minta semuanya jangan pada aplusan ya. Saya mau tanya ada apa di kamar sebelah saya. Tapi ntar malam tunggu, saya udah telat ke kantor nih. Ntar malam aja. Udah. Itu nyata nempel bapaknya di atas tuh tangannya megangin pintu. Ya makanya pintu nggak bisa dibuka seluruhnya. Udah. Singkat cerita, sore itu saya pulang. Saya langsung ke posko satpam. Nah ternyata satpam udah nunggu. Kenapa Pak? Tadi katanya mau, iya saya mau tanya Pak. Pertama, unit di sebelah saya itu siapa yang tinggal? Udah. Mereka buka direktori kan. Ah ini Bapak. Oh ini sebelahnya. Saya dengar, bukan saya dengar, saya ngelihat ada yang ngebisikin ke satpam yang satu. Kayak orang tuh ngomong gini, itu kan kamarnya si ini dulu. Gitu. Oh iya. Saya bilang, Pak, kenapa Pak? Ngomong aja Pak. Kita open aja Pak. Jujur saya terganggu. Nah, si satpam yang udah agak tua ini dia tanya Pak gini, Bapak diganggu seperti apa Pak? Di unitnya Bapak. Pertama ya Pak ya, ada yang ngegaruk dari arah sebelah. Terus kita tempelin telinga, ada perempuan nangis. Terus apa lagi? Terus bapak-bapak yang keluar, dan bapak-bapak itu saya ngeliat ada di lift, di lobby lift, cuma kepalanya korak, badannya nggak ada. Dan habis itu saya pernah ngeliat juga kepalanya doang melayang di atas koridor. Dan terakhir, itu ada langkah nggak ada. Dan tadi pagi, dia selif dengan saya, tapi naiknya bukan lantai 21, tapi lantai 9. Dan pas saya mau keluar, itu kejegal, bapak-bapak yang nempel di atas. Mereka kaget. Serius, kayak mereka tuh saling ngobrol. Serius nih ngeliat kayak gitu. Gue bilang, Pak, tolong Pak, itu ada apa ya di situ? Nah, si satpam tua itu, dia bilang gini aja Pak, Bapak nggak usah takut, ya. Di sini itu udah biasa. Yang pertama dia bilang gitu, sini udah biasa Pak. Udah biasa? Katanya udah biasa. Edan. Saya bilang, Pak, sorry. Emang saya tahu sejarahnya apartemen ini itu banyak yang bunuh diri, dimutilasi. Nah, tapi akhirnya saya tanya, khusus lantai 21 dan lantai 9 itu ada apa Pak? Saya nggak peduli deh cerita-cerita lain di tower lain. Khusus tower ini lantai 21 dan lantai 9 plus unit yang di sebelah saya itu ada apa? Itu aja yang saya mau cari tahu Pak. Karena jujur, saya, anak, istri itu terganggu. Akhirnya dia bilang gini aja Pak. Bapak kan masih belum sebulan di sini, ya. Kalau masih diganggu lagi, nanti kita bantu. Loh, saya bilang, Pak gimana masih orang kemarin terganggu? Udah gitu aja Pak. Karena gini ya Pak ya, di lorong Bapak tuh kan masih banyak juga yang tinggal ya Pak ya. Gini deh, kalau sampai 1-2 hari ini Bapak masih diganggu lagi, hubungi kita, nanti kita bantu. Oh ya udah deh, saya bilang, kalian kalau ditanya kayak begini, maunya terima duit doang. Saya marah waktu itu, kesel. Karena ya gue tanya, jadi gue nggak puas. Iya. Udah, gue balik ke apartemen. Tapi waktu saya balik itu saya nggak ketemu dia lagi. Sampai saya masuk, tapi tetap lewatin pintu dia, saya minggir. Saya masuk, udah. Nah, besoknya saya ingat waktu itu hari Minggu. Hari Minggu, istilah kan libur kantor ya. Iya. Saya masih tiduran, biasa masih tidur karena saya pikir kan karena saya Nasrani, saya nanti ke ibadah siang. Jadi pagi itu saya tidur. Tapi sementara saya tidur, saya ngeliat jam itu jam 8, jam 9. Saya dengar istri saya terima tamu. Dia buka pintu, cekrek. Oh iya Mbak, gitu. Saya pikir, siapa sih dia? Terima tamu. Dan saya dengar ada suara anak saya juga, gitu. Jadi, tapi kayaknya tamunya perempuan. Karena dia bilang, oh iya Mbak, iya. Cuma pas saya tegesin gitu, saya dengar istri saya itu bilang ini, iya kamar sebelah kan? Hah? Iya nanti ya, saya bangunin istri suami saya dulu, nanti kita ke situ kok. Hah? Kamar sebelah? Nah lu, saya tanda tanya, sebelah gue persis, karena sebelah juga kan masih ada. Iya. Kamar mana nih? Udah, buru-buru saya keluar, pas saya keluar, saya lihat itu udah ditutup. Saya tanya, Mi, siapa tadi? Sebelah mana? Dia tunjuk sebelah.
Ini saya bilang, lah serius? Saya sampai bilang, saya deketin saya, yang ngegaruk itu. Iya. Ah lu gila, gue bilang. Karena kan saya nggak cerita bapak-bapak itu Iya. komplit ya. Saya bilang, ah lu gila. Siapa yang tadi? Ibu-ibu. Hah? Iya. Dia ngundang kita 1 jam lagi makan di sebelah. Ah, Ah lu gila, gue bilang serius. Iya. Wah, waduh, wah, istilahnya antara cemas, takut, bingung juga ya. bingung. Terus ada anak saya lagi duduk kan, saya bilang, kamu lihat, iya, ibu-ibu kok. Ibu-ibu, iya. Serius, lo nggak ngeliat? Iya, ibu-ibu. Ngundang kita makan sebelah, ya hargain lah. Meskipun kita nggak makan atau cuma minum air putih, ya hargain lah, kan sebelah nama kita. Ah, lu gila, lu berdua, gue bilang. Akhirnya istrinya nanya, emang ada apa sih? Nggak. Susah, gue jabarin, susah. Terus lu berdua ngiyain? Iya, ya kita iyain. Kebetulan lu udah bangun, buruan mandi. Wah, sialan, gue bilang, aduh. Tapi ada rasa ingin tahu juga gitu loh. Udah deh, gue mandi, singkat cerita, kita ada ganti pakaian semua, pergi nih ke sebelah, ngetok, tok. Tapi gue suruh bini gue ngetok, gue gak mau ngetok. Pas ngetok baru 3 kali dibuka, cekrek, tek. Pertama yang buka bapak-bapak itu. Otomatis kayak teriakan, wah, bini gue kaget, kenapa sih? Enggak, ya, masuk, udah, ya, masuk. Bapak itu senyum gitu, senyum, dan gue situ ada istrinya, ada 3 anaknya. Nah, pas masuk ditutup pintu lagi, gue perhatiin anaknya, salah satu pas keluar anaknya, lah itu anak yang ada di koridor dulu. Yang awal. Iya. Astaga. Yang jongkok nggak ada bayangnya. Iya. Dan anak itu yang masuk ke tong sampah. Waduh, jadi 2 kali teriak gue. Pertama buka pintu ke bapak, pas lihat anak itu gue teriak, waduh, bini gue tanya, lo kenapa sih kayak ngeliat setan? Kagak, dalam hati gue, emang bener setan gitu. Kagak. Udah, suruh duduk kan. Saya nggak mau duduk. Enggak, maaf, saya berdiri aja. Istri gue bilang, lu nggak sopan lu. Duduk. Gue bilang, enggak lah, lu aja yang duduk. Kan kita nggak lama di sini, buruan lah. Saya alasan, gue dikit lagi ada janji sama temen. Oh ya udah deh. Akhirnya saya bilang, maaf ya bu, Pak. Tapi pas Pak gitu, gue tutup mata, gue nggak mau ngeliat karena gue udah ngeliat sosok dia. Terus adik-adik, karena saya masih ada urusan, ya mungkin istri juga masih ada. Jadi yang penting kita udah hadiri undangan kalian. Mungkin nggak lama-lama kita ya. Silakan minum Pak. Gue langsung tahan tangan istri gue. Jangan minum. Gue langsung bilang jangan minum. Kenapa sih? Nanti gue cerita. Gue bilang jangan minum. Dan mereka ngeliat gue ngomong itu. Tapi mereka nggak marah. Gue bilang ayo bro. Jadi mohon maaf ya, kita pulang dulu ya. Mohon maaf ya, selamat siang semua. Emang gue istilahnya berusaha untuk ramah ya. Iya. Tapi hati gue udah tahu dia bukan orang. Bini gue nggak ngerti. Anak gue nggak ngerti. Udah, kita keluar langsung cepet-cepet gue seret masuk ke dalam unit apartemen kita. Bini gue tanya, kenapa sih? Anak gue tanya, lu tahu nggak itu orang apa bukan? Emang kenapa? Gue cerita, lu inget yang gue bilang kepalanya doang? Itu si bapak itu. Hah? Udah lu diem, gue bilang. Anak gue langsung teriak kan. Waduh, udah diem, gue bilang diem. Makanya kan gue bilang kalau udah ketok pintu, jangan dibuka, jangan diintip, biarin. Jadi itu kepala itu, iya itu, papa itu. Waduh. Nah dulu kalau kita saya kan orang Manado, kalau di Manado itu ada namanya setan songkok ya. Songkok itu jadi hantu yang kepala doang. Ada. Beda sama kuyang. Kalau kuyang itu kepala sama isi jeroannya. Tapi kalau songkok itu kepalanya doang melayang. Gitu. Nah, udah. Akhirnya saya bilang ke istri saya, udah gini. Sekarang kita turun ke bawah. Kita tanya sama security. Karena security janji ke gue, kalau ada gangguan lagi, lapor ke dia bantu. Emang ya gue anggap gangguan. Dia udah berani ngundang lu. Dan lu ngiyain lagi. Akhirnya udah. Kita turun ke bawah. Tapi waktu kita buka pintu sampai turun ke lobi bawah, itu pintu tetap ditutup. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar lagi. Udah, pas sampai di bawah, saya langsung giring anak istri saya ke posko satpam ya. Kebetulan situ ada satpam 2. Saya bilang, Pak, kemarin janjinya kalau ada gangguan, Bapak bantuin kan? Oh iya, emang kenapa Pak? Pak, saya cerita, kita tadi baru diundang sama yang sebelah ruangan, sebelah unit. Pas saya bilang sebelah unit, dia langsung bilang unit sekian ya. Iya. Pak, duduk Pak, silakan Pak. Bentar, saya panggil yang tua kemarin ya, Bapak tua. Nah,
Nggak lama bapak tuh udah datang bersama 2 orang satpam lagi. Jadi di posko satpam itu ngumpul. Ada kurang lebih 5 satpam beserta saya, istri dengan anak. Dan si bapak tua itu bilang gini, ya udah Pak gini. Kenapa saya bilang kalau ada gangguan lagi saya bantuin. Saya bantu dengan buka ada apa di situ. Nah, gue bilang ini yang dari kemarin. Unit itu sudah 5 tahun tidak ditinggali. Sudah 5 tahun. Di situ bukan cuma gue teriak, anak bini gue teriak. Hah? Jadi tadi siapa dong? Karena gue bilang tuh kan, lu main terima undangan sih lu, nggak nanya-nanya. Itu sudah 5 tahun. Dan apa yang Pak Roland bilang kemarin kepala itu benar. Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu itu dihuni oleh satu keluarga. Dan maaf, unit itu dimiliki oleh mereka. Oh, keluarga itu. Dan mereka dibantai di dalam. Bapaknya dipotong kepalanya. Astagfirullah. Anaknya itu ditusuk-tusuk, berapa tusukan. Dan mayat anaknya dan kepala bapaknya ditemukan di tong sampah udah dibawa. Jadi mungkin dibuang dari tempat pembuangan sampah itu kan kalau sebelum ditemukan udah dibawa. Jadi tubuh anaknya udah ketusuk-tusuk dengan kepala bapaknya. Itu ada di bawah. Dan waktu didobrak itu memang ya gimana udah percikan-percikan darah ya Pak ya. Dan itu yang mereka bilang itu kayaknya bukan perampokan karena barang-barangnya utuh. Jadi kayaknya faktor dendam. Jadi memang bapak ini orang Cina. Gue bilang pasti bilang Cina. Iya bener. Cina kacamata kan. Iya. Bapak itu disebut kok namanya. Disebut namanya. Ini namanya, nama keluarganya, nama ini anak istrinya. Dan kayaknya persaingan bisnis. Jadi mereka dibantai satu di apartemen. Dan itu punya mereka. Bukan mereka sewa. Dan semenjak saat itu kita udah bersihin semua. Jadi kita cari ahli warisnya, dapat ahli waris, tapi ahli waris itu nggak mau megang apartemen itu. Kita coba sewain atas nama apartemen ya, atas nama developer. Tapi orang kebanyakan baru 3 hari kabur Pak, lari, selalu diganggu. Ada yang katanya ngelihat orang nempel, pasti bilang nempel. Gue bilang tuh kan, bapaknya nempel, iya bener nempel, nahanin pintu. Iya kayak gitu. Ada yang nempel di atas, ada yang merayap-merayap, ya gitu. Ada yang keluar dari bawah spring bed. Astagfirullah. Jadi mereka nggak mau diganggu di situ. Terus saya langsung nampil gini, lah kenapa sih diganggu? Kan saya nggak tinggal situ. Ya memang bapak nggak tinggal situ, cuma kan dekat sebelahan. Dan saya tanya, nah kalau unit yang saya tinggalin itu kan saya sewa ya Pak ya, maaf kata nih, itu udah berapa lama kosong? Udah setahun. Hah? Buset, udah setahun. Iya, sekarang bapak tanya aja sama yang punya masih hidup kan? Tanya udah setahun Pak. Itu sama kejadiannya Pak, nggak ada yang betah tinggal di situ, kabur semua. Jadi yang itu lebih cepat malah 2 hari 3 hari kabur. Kalau yang di apartemen bapak sekarang itu paling lambat sebulan udah kabur Pak orangnya. Udah lambat, paling lambat tuh sebulan pada kabur. Gitu. Dan satu lorong itu tahu, kejadian itu tahu. Dan satu lorong itu saya baru tahu ya. Jadi itu ada satu lorong itu ada kurang lebih 15 room. Itu yang dihuni cuma 3. Cuma yang di dekat lift doang. Yang sebelah sana sampai itu kosong semua. Karena pada kabur semua, sering diganggu sama yang itu. Gitu. Diganggu. Dan identifikasinya digedor. Kalau siang saya tuh digedor. Cekrek-cekrek gitu. Saya sampai bilang, ya ampun Pak, kok sampai begitu? Iya. Apa dia tanya balik? Emang yang empunya apartemen nggak ngomong ke Bapak? Enggak. Oh ya kurang ajar. Harusnya itu dia ngomong. Bahwa ada gangguan seperti itu. Gitu. Terus saya tanya, jadi itu sampai saat ini Pak, kita nggak sewain. Mau sewain gimana? 2 hari kabur kok orangnya. Dan laporannya sama kayak Bapak. Bahkan ada yang keluar dari bawah ranjang. Rayap, bawah ranjang. Udah, akhirnya saat itu saya putuskan di depan satpam, saya telepon yang punya. Saya bilang, Pak, saya pindah. Tapi kan Mas udah perjanjian kontrak. Udah nggak apa-apa, uangnya ambil aja Pak. Saya keluar. Dan terakhir maaf kata ya, saya buang kata. Bapak, nggak bagus Pak. Kalau apartemennya agak berhantu ngomong dari awal Pak. Tapi dia berkelit. Oh mana saya tahu Mas. Ya udah itu aja Pak, berhantu Pak, jangan sewa lagi, kasihan sawan Pak. Saya tutup. Akhirnya saya bilang ke istri, yaudah minta bantu, ada unit kosong. Akhirnya diantar kita ke satu unit lain karena kan mereka satpam belum tahu ya. Akhirnya kita sewa ke unit lain. Nah semenjak saat itu unit itu masih ada. Karena sampai saya keluar itu setahun kemudian ya, setahun kemudian. 2 hari setelah saya keluar dari unit yang lain, saya sempat main-main ke situ. Itu unit masih ada. Dan itu sampai sekarang. Gitu. Dan itu
eh, kisah itu kurang lebih dulu sempat geger ya. Mm. Jadi emang bapak itu dimutilasi, kepalanya digelindingin ke bawah. Dan itu satu keluarga. Anaknya ditusuk-tusuk, istrinya juga di black. Pokoknya emang dibunuh lah gitu. Di kamar itu gitu. Dan itu apa ya kalau saya bilang mereka cuma bersihin kalau menurut si security cuma bersihin darahnya aja ya. Jadi setelah BAP perkara segala macem 6 bulan kemudian baru dibuka lagi untuk umum. Oh. Menurut aturan polisi ya. Jadi pertama emang di garis kuning katanya. Garis kuning setelah 6 bulan dibuka lagi untuk umum. Jadi kepemilikannya dikembalikan kepada developer menurut mereka. Jadi itu mereka cariin duit ternyata nggak ada yang mau. Gitu. Bahkan terakhir dengar kabarnya itu satu-satunya room yang sudah disewakan paling murah. Jujur ya, di situ ukuran 2 BR itu 3,5 juta sampai 5 juta. Oke. Itu tahu nggak berapa sampai terakhir saya keluar? 1,5 juta. Di bawah harga pasar banget. Jauh. Karena mereka cuma pingin ada orang tinggal. Ternyata nggak ada yang mau. Oke, ya dia bayar. Tapi pas dia udah ngerasain 2 hari kabur langsung. Itu paling murah 1,5, 2 BR loh. 2 BR. Ya itu lantai 21. Tapi kawasannya 17 tower. Megah, apartemen megah. Gitu. Nah itu. Jadi sampai sekarang itu saya rasa itu masih ada. Dan itu kenangan saya nggak pernah lupakan apartemen Jakarta Selatan. Sorry saya nggak bisa sebutin namanya karena itu masih rame. Tapi kalau bagi kalian yang tinggal daerah Jakarta Selatan, tahulah apartemen yang pas berseberangan dengan KRL. Seberang KRL, sebelahan gede banget, Ya. dan itu 17 tower. Lengkap. Gitu. Jadi itu kisah nyata dari saya. Wah, cukup epic ya. Luar biasa ya Bang Ronald ya, sampai diundang untuk makan siang. Terakhir diundang. Dan untungnya Bang Ronald tuh sadar gitu ya. Sadar. Untuk istri dan anak tidak mencicipi sedikit Iya. pun apa yang disajikan sama empunya ya. Orang istri udah mau ngambil minuman kok. Dan itu saya lihat sirup ya. Sirup kayak jus gitu. Saya tahan tangannya, saya bilang, jangan diminum. Depan mereka, depan orang. Karena saya tahu ini bukan orang. Jangan diminum. Dia bilang, kenapa sih? Gue bisikin, ntar gue ceritain. Jangan diminum. Ayo, buruan pulang. Tapi yang waktu saya masuk ke ruangan itu orang ya. Saya lihat kayak orang. Dan anaknya itu beda dengan yang saya lihat di itu. Jadi kalau itu emang kayak kucel ya. Tapi muka kan nggak bisa menipu. Emang dia. Karena rambutnya udah rapi. Tapi baju yang dia pakai baju yang itu. Yang dia muncul di bawah. Yang di cermin nggak ada. Itu dia anaknya. Dan dia juga yang ada di koridor tiba-tiba lari ke dalam tong sampah. Ternyata emang di situ dia dibuangnya. Apalagi bapak itu yang terakhir yang gue bilang kepala yang melayang sendiri. Ya itu dia. Dan nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi saya Bang. Sampai sekarang itu masih ada. Mungkin kalau ada yang berminat 1,5 juta itu disewain 2 BR. Nggak deh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai saya nggak bisa ngomong nih Bang. Itu edan sih sampai dikejar gitu. Aduh, langsung closing aja kali ya. Oke, itulah tadi cerita dari Bang Ronald di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan ya Bang Ronald ya. Oke Bang Ronald, terima kasih Bang Ronald atas kehadirannya untuk malam ini di Keranjang Misteri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.